Itu Ini kan udah gitu kan. mulai. Ya, gua ada bridging. Garuk-garuk persiapan, rambut. Ya kan gitu. Volume nato kan gitu juga. Dari kliennya, dari si tato artisnya, semua butuh persiapan kan. Stretching dulu kalau tato artis. Kalau klien kan nyari referensi dulu, nyari gambar dan style yang dimau apa. Itu, ya kan. Kan pasti pertama-tama yang mau dicari ketika mereka mau nato Ini kan udah gitu mulai. kan. Ya, gua ada bridging. Ya Push udah, up, push up, lanjutin lagi. push up dulu. Ya lanjutin aja, lanjutin. Keren tuh bridgingnya. Terus cepetan. Enggak, udah nggak Nggak usah mood. di-cutting, Nggak mood lanjutin. lah. Cepetan lanjutin. Enggak nih, nggak usah di-cut, cepetan. Gitu, semua kan butuh siap-siap lah. Mau syuting juga siap-siap, mau nato juga siap-siap. Semua kan pasti butuh siapannya. Di antara kedua belah pihak siapannya. Tato artis menyiapkan fisik dan pikiran. Ya kalau klien kan pasti nyiapin kayak nyari tahu dulu tato artis deh. Tato artis yang dipengennya siapa gitu. Terus style yang dia mau tuh seperti apa kan harus cocok semua. Style dan tato artisnya gitu. Jadi kan pasti yang jadi bukan tujuan utama, pikiran utama dari si klien awalnya pasti style yang dipengen kan. Ya kan? Pengennya gimana pasti style tuh ibaratnya jadi kayak selain ini ya, selain keinginan, style tuh jadi kayak ini utamanya dia, hal utama yang harus diini sama si klien kan, dipikirkan gitu, pasti style gitu. Tapi kan orang kadang juga suka bingung mau style kayak gimana, bla 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 gitu. Nah ya, tapi sebenarnya kan kalau mereka ngelihat dari referensi mereka udah tahu kan, dari referensinya itu kan mereka udah pasti udah kepikiran nih style yang Kurang dipengen. lebih yang dikasihnya kurang lebih style sama. Nah yang iya, gitu. kayak gitu yang jadi target utama tuh ya, style dari yang dimau nih pasti apa gitu. Dan dia dari ngelihat si tato artis yang di misalnya kayak aku mau nato mana dia lah gitu. Dan dia udah pasti kan udah kepikiran kan style yang dipengen itu kayak gimana stylenya Iya. kan. Gimana Apa? Bapak? Iya emang bener stylenya. Tapi lu mikirin gak kalau misalnya kira-kira 3 tahun lagi, 5 tahun lagi tato lu akan jadi seperti apa dengan style ini gitu? Tergantung sih ya, kalau artis tradisional mah yang begitu aja. Maksudnya emang tradisional kan emang preserving culture ya. Nggak kayak tato-tato style yang tren sekarang ya, itu pasti Ada masanya ya. ada masanya. Ntar mungkin ya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ada lagi, cuman ada penambahan baru lagi. Kayak apa? Ya. Neo tribal, Ya. sigil tuh kan Iya. aslinya kan tribal yang zaman tahun 80 90 ya. Cuman Dimodernisasi. agak berubah dikit ya, kita nggak Iya. tahu ke depannya ntar kayak gimana lagi nongolnya ya. Ya benar. Enggak, dari perjalanan lu sebagai tato artis, apa namanya? Kan lu review tato lu juga kan? Kayak perubahan style lo dari misalnya dari tahun pertama sampai tahun ketiga, terus tahun kelima. Nah, lu kan lihat nih apa style lo pas 3 tahun yang lalu kayak gimana, 5 tahun yang lalu kayak gimana, terus lu review hasil tato lu setelah 5 tahun tuh kayak gimana jadinya gitu. Lu mempelajari itu nggak? Kalau gue sih ya, karena arahannya kan ke tradisional Japanese ya, malah gambarnya makin simple, nggak seribet dulu awal-awal bayangan gue tentang tato Japanese tuh harus detailnya gimana, harus kecil-kecil, harus gimana. Malah enggak, yang tradisional ada sih, yang tradisional malah yang minim banget detailnya. Cuman ya tergantung. Ada faktor ini juga sih, faktor teknologi juga sih. Ada beberapa tato tradisional yang tadinya detailnya nggak bisa dikerjain ya, mesinnya sekarang udah
ada pen kecil-kecil gitu dikerjain Enggak, juga tapi sama lo dia. concern nggak sih sama hasil lo? Pastilah. Yang bukan, maksud gue kayak misalnya lo 5 tahun lalu lo buat detail banget, tapi pas setelah 5 tahun lo ngelihat hasil detail lo yang 5 tahun lalu, kok gini ya jadinya? Gue Pada rubah style gue gitu. dulu waktu awal-awal sih kayak gue pengen bikin tato gimana yang keren gitu, detailnya yang rumit gitu. Maksudnya ya tujuannya selalu bikin karya yang paling baik. Cuman kan kadang-kadang ya hasilnya nggak sesuai sama kenyataannya. Bayangannya kan kalau dulu kecil-kecil bikin detailnya cakep nih, ada batiknya pas segala macam, ternyata kan ya kan nggak gitu ya. Kalau Menurut terlalu lo, kalau kecil lo juga. gimana, Bon? gue bodo amat. Enggak, kalau Nanti gue gue. Nggak, maksudnya kalau gue ya sebenarnya kalau style itu kan gue maksudnya konsisten dengan ininya aja. Kalau gue maksudnya yang gue iniin cara, kalau gue gimana cara bikin shading aja kalau gue sih gitu kan. Lebih ke Teknik mungkin ya. teknik ya. Iya. Style dalam apa? Iya, style dalam masukin jarumnya kan. Pada proses pengerjaan si tatonya gitu. Mm-mm. Lebih ke situnya sih maksudnya. Ya itu juga style sendiri sih. Heeh. Kalau emang kayak Nadia kan dominan ngeblok aja ya. Iya. Ya udah pasti stylenya ya yang berhubungan dengan teknik itu aja udah. Nggak mungkin ada shadingnya ya. Iya. Ada nggak sih? Nggak ada ya? enggak. Nggak ada kan? Enggak, soalnya kalau gue nih, kan gue zaman dulu ngerjainnya misalnya realis atau kayak garis apa sih namanya, pewarnaannya kan tipis-tipis gitu ya. Iya. Kayak watercolor gitu kan, Iya. tipis-tipis. Iya. Nah, setelah gue review lagi kerjaan gue 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, itu kayak nggak 5 tahun sih, mungkin kalau yang watercolor kurang lebih hampir 10-8 tahun yang lalu kali ya. Nah, pas gue lihat lagi sekarang, ih kok jadinya tipis banget ya, aku ganti style jadinya. Tapi bisa Jadi juga gue belajar dari tato gue yang sebelumnya, gimana caranya supaya tato gue bisa stay. bertahan Kelihatan lama ya, gitu. kelihatan bagus sampai di tahun-tahun ke depan kan gitu. Pakai teknik yang terbaik Iya. gitu ya. Iya. Teknik yang ini apa yang dirasa bisa bertahan lah. Tapi emang iya sih, ada gue nato model tuh, dia emang naik motor ya, yang sini pakai jaket tuh awet baik-baik aja ya. Sini ke sini mah Caur. iya. Itu bakal matahari kan kalau itu. Iya, Ya berarti kalau itu juga berarti sebenarnya placement juga ngaruh. ngaruh juga Iya ya. kan? Maksudnya posisi apa telapak ke atas ya baik-baik aja, apalagi daerah kita gitu. Itu. Iya. Jadi sebenarnya placement tuh menentukan ini juga ya. Menentukan hasil dari tatonya. Ya mungkin ya kasusnya sama aja kayak nato di jari ya. Benar. Kebakar matahari nggak kebakar matahari kan ya. Iya, di Tetep jari mah aja. kebakar atau enggak pasti sooner or Tintanya, later ya iya. pasti tintanya akan ini ya, Nyebar-nyebar juga ya. malu-malu gitu Iya. keluarnya. Nah Iya. itu dia berarti style juga placement juga Enggak, menentukan stylenya juga dong. Enggak, iya nggak sih? Misalnya kayak lu nggak mungkin enggak dong. dong. Oh iya. Realis di sini placementnya. Iya, ada boundary juga Ada berarti. kan yang bikin Tapi realis di iya situ. tapi Nggak kan hasilnya kita kan ngomongin hasilnya. hasil Oh, setelahnya. hasilnya. Kayak gambar singa gitu kan banyak Heeh. tuh di Pinterest di jari gitu. Iya kan hasilnya tidak ini berarti kan berarti lu juga harus mikirin dong selain style nih. Iya. Placement juga lu jadi inian lu juga nih. Apa compatibility ya apa namanya bisa dipakai di daerah mana aja tuh Iya. style natonya. Nah. Misalnya fine line single needle, gue pengen di jari, Wah itu nyerah Nggak sih. bisa. sih Oh ya, ya placement ngaruh males sih. banget sih ngerjain. Placement ngaruh sih. Iya benar, tapi ya itu kan kadang sebagai klien kan mereka nggak ini ya, mereka kan nggak punya pengalaman itu. Sementara kalau tato artis itu punya pengalaman kayak lu placementnya tuh sebaiknya di sini. Kalau lu mau kayak gitu bagusnya di sini. Ya kayak tadi kan realis, fine line, ya buat di jari itu kayak hal yang riskan buat dikerjakan. Gitu. Pada akhirnya placement tuh menentukan ininya juga hasil dari si style tatonya.
Dan juga kenyamanan buat si tato artis juga. Ya iya sih. Harus ya nggak tahu ya. Setiap artis sih arahnya beda-beda. Kalau bisa nemuin style yang emang bisa cocok di mana aja sih ya, duitnya lebih banyak ya. Jadi nih kekurangan dan kelebihan tato yang fine line, realis, kecil-kecil, apa micro realism atau gimana caranya sama tato yang block gede, tribal atau American tradisional. Perbandingan kekurangan kelebihannya apa? Ya pertama tadi kayak nggak semua area di badan bisa ditato fine line ya. Iya. Kalau udah masuk ke jari, telapak, iya telapak udah nggak mungkin. sini. Iya. Itu apa fine sikut. line? Iya fine line kan. Oh. Maksudnya di situ ada kendala itu kan. Terus ya nggak tahu deh, orang-orang fine line pernah nato kulit yang habis sunburn nggak? Oh iya. Kalau Enggak, tapi kalau sunburn kayak semuanya susah deh. cuman kalau emang kayak tradisional Amerika kan ya, Ya hajar aja gitu kan. iya, iya. Dengan Hajar garis aja. yang tebal dan blocking yang dia kan Tegas gitu. baratnya blow out dikit-dikit mah ya nggak ngaruh kan ya. Kalau fine line kulitnya itu langsung buka gitu. Kalau habis sunburn kebuka aja, kalau nggak pas ditato set hilap ya kagak ada, nggak masuk. berarti ya kondisi kulit juga ya tadi satu ya style, placement, ketiga ya, kondisi kulitnya juga Ngaruh yang juga. ngaruh dari ini yang tato gitu. Kondisi kulit. Ya kan maksudnya Sini. tato Nadia Enggak, nih warna Nadia. Kalau menurut gue kalau fine line sama realism kecil-kecil misalnya itu 2-3 tahun atau 8 tahun lagi mungkin perubahannya Nah ya itu detailnya hilang. arahnya ke Terus garisnya mungkin yang tadinya ke daya tipis. tahan keawetan tatonya ya, Iya. jatuhnya ya. Ya. Tapi kalau yang tebel-tebel juga ada kekurangannya. Ya iya kalau Kekurangannya blowout. iya. Blowout yang kayak misalnya terlalu tebel garisnya tintanya nyebar di Iya. dalam kulit kan. Itu atau jadi keloid. Kayak Tapi Loid. Iya. Tapi kan itu tergantung dari si tato artisnya juga pada saat dia natonya. Tapi ininya waktu gue lihat si hasil tatonya si Gili tuh di sini jadi masuk. tapi Cuma kayak Loid kan. keloid itu mah orangnya nggak masalah, yang penting tato Iya. gue stay gitu Iya. di sini. Ya itu kan tadi resikonya kalau di sini mau nggak mau Harus Iya, harus maksudnya ditebelin, maksudnya pasti harus agak dalam ada pengerjaan. resikonya semuanya. Iya, semua pasti. Memiliki Jadi resiko. kayak menurut gue ya nggak ada yang sempurna sih nggak ada teknik. yang sempurna tekniknya. Ya kalau gua sih ya selama lu menurut gua sesuai aja semuanya porsinya, ibaratnya kalau mau fine line ya seukurannya seberapa, kalau mau yang tebel-tebel seberapa ukurannya, jadi porsinya sama disesuaikan aja gitu, jadi nggak perlu semuanya dipaksakan menurut gua. Jadi Kayak lu jelasin nggak mau ke customer kalau Bang saya pengen nato gambar singa di jari, lu jelasin nggak? oh iya, kalau itu gue udah pasti, gue pasti di awal pasti gue ngasih tahu risikonya gimana. Tapi kalau balik lagi ke dia kan, kalau dia Kalau dia ngotot, memaksakan, ya gas. risikonya enter at your own risk gitu. Iya, Maksudnya benar juga. ibaratnya risiko tanggung sendiri, karena lu nggak usah nunggu setahun 2 tahun baru sembuh aja Iya, bisa udah. Pada langsung rapet-rapet. hilang gitu. Karena kan orang makanya itu dia, maksudnya klien tuh belum punya pengalaman itu. Ada yang belum punya pengalaman itu. Banyak sih. Banyak, jadi makanya kayak mereka belum tahu, ibaratnya nggak salah juga mereka tuh, karena mereka nggak tahu. Jadi Ya di sih. situ kita kasih tahu, tapi kalau misalnya memang tetap ya udah nggak apa-apa kata dia ya. Cuman lihat di Google Heeh, tato yang baru jadi doang ya. iya, Nggak tahu. Maksudnya nggak tahu hasilnya kayak gimana. Soalnya ini foto kan banyak kan iya, baru iya, iya, habis Semua ditato fresh. semua iya. iya, Nggak tahu pas sembuhannya kayak gimana. iya benar. Iya. Ya terus juga itu yang tadi, ya apa sih, kulit juga kan menentukan, kayak tato-tato warna-warna kayak Nadia gitu. Dia yang kulit gelap kan
nggak Iya, maksudnya ibaratnya jadi memaksakan hasilnya nggak ini, Iya. nggak Tapi maksimal. kalau gue rasa di tato Nadia ngatur warna kritis banget sih, khususnya buat kulit gelap ya. Nah, ya kulit Soalnya- lu, kulit gua Iya, gitu kan. itu kalau ngatur warna kritis banget sih. Soalnya kan komplementarnya harus bener ya. Meleset dikit ya kelihatan tatonya beladus aja gitu. Ya. Itu. Ya, terus tadi lu bilang juga kan yang kalau kulit sunburn itu amat sangat berpengaruh ya. Lebih baik ya lu tunggu ini dulu. Tunggu sembuh dari sunburnnya dulu. Iya. Bener-bener pulih gitu. Iya, karena nggak masuk juga tintanya kan. Ini kan ibaratnya nggak usah pada saat ini ya, pada saat lagi kenapa gitu kulitnya. Kulit biasa aja di sini aja beda, Iya. ya kan? Di sini gitu. Iya. Sini. Ini aja dah orang yang biasa kerja outdoor. Kalau nggak yang biasa olahraga, motor. atlet fisik gitu, Naik motor. ya, Iya, maksudnya udah Sama- ketahuan ya. sama anak yang baru lulus Lahir. kuliah, ya baru lahir lagi, masih ada hari-harinya. Enggak. Iya, maksudnya setiap gue nato orang nih, pasti misalnya pas gue nato nih pasti gue nanya kan, ini orang kayaknya ini deh sering naik motor. Kadang-kadang gue nanya, Mas naik motor ya tiap hari ya? Terus iya, maksudnya gue udah bisa nebak gitu. Iya, kita juga pasti gitu kelihatan Iya, kan kelihatan. ketika udah di ini, apalagi pada saat udah mulai kita proses mau nempel stensil, nyukur itu tuh udah jelas banget tuh kondisi kulitnya dia pasti kayak gimana. Tapi ada beberapa orang juga yang tato artis di luar juga gue ngeliat waktu itu dia dioles dulu sama kayak pelembab terus dibungkus Oh iya. buat Tapi ngakalinnya. yang kebanyakan tato artis Bali kan gitu. Kayak misalnya kan banyak yang sunburn kan, atau Iya, orang misalnya asing, banyak orang yang luar tuh sering banyak yang Berjemur. kulitnya berjemur kering-kering. ya, sunbathing. Jadi tuh apa namanya? Mereka kadang-kadang Vaseline atau ointment gitu diolesin dulu terus dibungkus dulu. Iya, Kayak setengah ngakalinnya jam gitu. atau sejam gitu. Katanya biar bikin kulitnya jadi Jadi moist lagi. moist ya, nggak terlalu kering karena emang ya itu dia risiko nato di kulit kering tuh ini banget nggak enak, Iya. risikonya ada banget gitu. Sama nato-nato itu area yang artikulasi itu Oh iya sini. Ya. itu agak gimana Maksudnya? gitu ya kan. Ya ini emang kan Sini. kulitnya aktif gitu. Terus ini tuh Ini Sini nih, iya bener Jat. Sini nih. natonya susah, ngerawatnya susah pas healing. Anjir lah tuh ya kan. Iya nggak Iya sih? bener. Karena kulitnya kan selalu gerak. Iya. Sekalinya gerakan lo nggak teratur, tuh crack, kebelah tuh, hilang lah di situ. Iya kan? Iya sih sini tuh. Udah gitu kalau nekuk apa segala macem kan, Nah, kalau kelipet kelamaan juga kulitnya kan keringetan, basah. benar. Ya pasti proses penyembuhannya juga pasti lebih lama kan di Iya. area-area situ tuh. Sini tuh. Ketek juga tuh kan. Iya. Gimana tuh kemarin ketek? Lu kan mana tuh nato ketek. sebenarnya ketek gampang-gampang aja sih natonya. Perawatannya. Enggak, Gini- perawatannya gini- sama nggak sih kayak lu nato di sini? Lah ya kan kayak kalau kaki lu bisa banyak berdiri, tidur lurus segala macam. Lah masa tangan kita kemana-mana begini aja gitu. Kayak naik busway tiap hari Iya, begini. busway. Tidur oke lah begini, Jangan lalu naik busway lah. lu di kantor begini. Kenapa? Ya tapi kayaknya kurang lebih healingnya sama deh kayak di ini loh di Iya, belakang lutut sini. cuman kan ketek atau di jadinya nggak sini. keringnya tuh lah, ngerawat biar cepet keringnya itu. Tapi boleh nggak sih pakai deodoran Enggak lah, kalau lagi healing proses? kayaknya enggak dah. Masa sih? Kimianya gue nggak tahu tuh deodoran tuh. Ininya kandungan yang ada di dalam Iya. deodorannya apakah bisa merusak tato atau enggak kan kita nggak tahu Iya. juga. Kayak menurut gue sih lebih baik ya pakai ointment Apalagi aja udah. sekarang deodoran kita mereknya apa, isinya beda-beda ya kan. Kalau zaman 80-an satu doang Rexona. Ini kulit ini banget tuh maksudnya style, placement, terakhir yaitu 3 hal faktor yang penting sih ketika misalnya klien baru mau bikin tato yang harus diperhatikan ya.
kondisi kulitnya, placementnya, sama style-nya mau kayak gimana. Iya. Itu tuh ini banget, maksudnya yang menentukan hasil akhirnya. Stylenya. Style, Cari artis placement, yang sama kondisi kulit. sama ini konsekuensinya yang paling bisa lu terima, ya nggak sih? Ibaratnya gue fine line sukanya ya otomatis harus Nggak, bisa maksudnya nerima kan, kalau tapi- resiko tato itu bakalan tapi- udarnya cepet gitu loh. Iya, tapi maksud Iya. gue kan kadang-kadang orang ada yang kayak, ini kok healingnya jadi kayak gini ya? Kenapa? Maksudnya udah bayar mahal-mahal, tapi ya maksudnya kan kekurangan kelebihannya misalnya fine line gitu. Nah, Kan banyak tuh fine line yang emang artisnya nggak bisa ngerjain fine line, tapi ngerjain fine line tapi pada akhirnya misalnya garisnya Nggak sesuai dengan harapan. saya garis lurus ini ada yang blow out, ada yang hilang. Kan biasa kekurangan fine line pasti gitu kan. Iya. Feelingnya misalnya kayak fine line garis Ya pakai, kalau artisnya yang nggak ini yang kalau nggak, artisnya yang nggak ngerti cara masukin iya, tintanya, kan hasilnya jadi kayak gitu kan. iya. ya ada risikonya memang. Ya resikonya kan itu. Gitu. Terus ya itu yang tadi gue bilang, yang kalau misalnya American tradisional pasti kalau kulitnya tipis bisa blow out kan gitu. Iya. Ya kadang-kadang orang suka customer tuh suka nggak paham aja masalah. Iya. Cuma kalau misalnya sesama tato artis kan, oh ya udahlah gitu kan. Iya. Iya. Ya itu dia, makanya ketika ini kan sebenarnya jadi tugas si tato artisnya juga ngasih tahu apa hasilnya bakal gimana, risikonya apa ketika si kliennya nanya mau bikinnya gini, Iya, harus gambarnya kayak komunikatif gini, juga ya. style ini, posisinya di sini, placementnya gini, terus kondisi kulitnya dia kayak gimana gitu. Ya, maka itu dia tiga faktor itu yang di awalnya harus diiniin banget gitu, Iya. dipahami gitu. Ya harus proaktif juga sih. Kalau customer biasanya pas belum nato biasanya gue tanya, udah pernah nato belum apa? Kalau gue bisa lihat tatonya sih gue pasti nanya terakhir nato kapan gitu. Ya kan? Soalnya ibaratnya gue terakhir nato tahun 2000 awal, wah mesin pen belum ada tuh. Iya, Iya kan? iya benar. Jelas gue harus jelasin gimananya apa ininya kan. Tapi nih, menurut lo mesin sekarang sama mesin yang dulu itu dari hasil tatonya menurut lo lebih bagus mana? Tergantung penggunaan. Lu Nggak, pengen semua buat- balik buat- lagi buat sih. nato apaan dulu? Iya. Apa aja? Fine line deh. pakai coil. Kayaknya tangannya Lebih bagus mana hasilnya? tangannya harus jago deh. Ada yang Ada yang bisa. bisa. Iya, si siapa Mark Mahoney kan Iya. dia bikin fine line. Iya, single Tapi- single liner pakai coil kan? Pakai coil kan. Iya. Cuman Tapi kan, hasilnya sekarang tangannya siapa? Ya? Tangannya siapa Iya. dulu? Iya, maksudnya Tapi maksud balik gua, lagi. fine line yang dibuat pakai coil kayak bagus-bagus aja. Tapi Iya, nggak sebenarnya tahu pakai yang pen sekarang juga. gimana. Iya, maksudnya balik lagi ke yang jadi bilang, yang gimana cara menggunakannya Iya. gitu. Nggak. Gimana cara memaksimalkan si mesin itu, si tangan si tato artisnya. Iya. Dan lama-lama pasti karena kayak terbiasa juga, maksudnya kayak ngerjain fine line pakai coil. Menurut Oh, dia kayak- pasti kayak awalnya ya. mungkin kayak berat gitu, Iya. tapi selama dia terus pakai si mesin itu lama-lama kayak Bukannya nggak mungkin gitu. Ya awalnya kan dulu mesin tato yang populer ya, coil ya. Ya walaupun single liner awalnya cuma satu RL awalnya dari rotary gitu, cuman kan sempet ramenya tuh di pas zaman mesin coil ya. ya Pasti banyak yang Pen nyoba, banyak yang, Chicano gitu-gitu. iya. Pasti banyak yang bagus juga lah. Cuman ya gue rasa artis-artis dulu aja yang tangannya masih strong tuh. Nah, sekarang kayaknya dikit kan. Pakai pen aja belum tentu bisa orang-orang pakai single liner ya kan, satu RL pakai pen loh, Iya sih. apalagi pakai suruh coil. pakai coil, ada Iya. getaran, ada beban, ada kabel. Oh iya ya. Iya benar. Maksudnya pasti ini dicoba-coba terus Iya. pasti. Apa faktor yang ininya bikin gagalnya tuh banyak tuh. Faktor X-nya tuh pasti Iya. ada dari semuanya gitu-gitu. Cuman kalau ngeliat historinya sih ada, Apa ada maksudnya yang pakai mesin coil? coil buat
fine line ada. Yang single coil itu kan? Enggak juga. Kecil. Coil tradisional kayak masih mesin. Gue nggak tahu setupnya sih. Yang pasti mereka pakai coil kayak yang Cikani. Oh, yang buat lettering luarnya itu ya. Itu kan Itu fine line Mike kan? Mahoney, Iya. Jack Rudy segala macam itu kan pakai coil ya. Tapi gue lihat hasilnya setelah 30 tahun bagus Itu loh. yang gue percaya. Enggak, itu yang gue bikin bingung. Maksud gue, lu bandingin artis fine line zaman dulu 30 tahun yang lalu dibanding artis fine line zaman sekarang, karena mesinnya beda nih, hasilnya setelah 30 tahun, setelah 10 tahun beda banget. Ini apa namanya? Maksudnya dari hasil tato mereka tuh yang zaman dulu, pas lu lihat sekarang, detailnya tuh masih kelihatan walaupun ya nggak sebagus pas awal-awal gitu. Yang jadi maksudnya pertanyaan gue itu Pertahanan tatonya tuh masih bertahan yang 30 tahun yang Iya, lalu. berarti tuh ininya apa ya, Selalu bener dia compare. cara memasukkan tinta dan jarumnya pas nah itu formulanya. yang bikin beda mesinnya kah? Jarumnya, tangannya. tintanya apa Tangannya, tangannya? udah pasti tangan. Tangan Kalau lah. tangannya. Sama aja kayak orang masak gitu, makanan dua Tangannya. dengan orang yang berbeda pasti Iya, hasilnya beda. bumbu yang sama, Bumbu yang hasilnya sama, beda. gramasi yang sama, hasilnya pasti beda ya. Iya, Gitu balik makanya. lagi pasti tangannya itu. Masuk Itu sih. dia. Soalnya kan kalau artis ya itu yang udah mbah-mbah itu kan biasanya ya jarumnya bikin sendiri ya. Ya kali dia punya ramuan sendiri. Iya, rahasianya pasti dia. Gue pakai punya, jarum ukuran iya. segini, panjangnya Iya, segini iya. baru dia di solder itu kan yang Iya. kita nggak tahu juga sih. Iya, dan Nebak doang. udah apalan lah kalau kata gue sih. Iya. Atau tuh, ya kan? Cuman ya itu gue setuju kalau bangsa kayak itu Mark Mahoney, Jack Rudy itu Iya, Apalan udah. tatonya udah puluhan tahun tuh masih awet. masih awet kan. Iya. Gue coba lu lihat tato artis zaman sekarang, nanti 30 tahun lagi kayak Iya, iya kalau emang arahnya lu pengen konsisten di situ mungkin iya, lu harus concern gimana cara fine line lu bisa Bertahan. bertahan. tahan. Soalnya, Iya. soalnya kalau tato fine line lu 3 bulan 4 bulan udah pudar, ya lu gimana pengen punya customer yang bakalan return gitu kan ya? Iya. Iya, iya, iya. Makanya waktu itu kan gue pernah cobain fine line berapa kali ya. Setelah gue lihat lagi, setelah berapa tahun setelahnya, 3 tahun 4 tahun, ih kok jadi kayak gini sih, ada gue ganti style aja. Gitu maksud gue. Udah ganti karir. Maksudnya bukannya mungkin gue nggak bisa masukin Iya. nggak Ya udah, bisa yang penting masukin fine line ibaratnya dengan Mungkin lu nggak mau ini apa namanya, nggak mau menghabiskan waktu lu untuk untuk ngeriset nyoba ya. tato kayak itu, maksudnya Iya. masih buat ngulik itu kali. Iya. Makanya lu Iya. nyari hal yang lebih nyaman buat lu kulik kayak gitu ya nggak sih? Iya. Iya. Ya itulah namanya proses. Iya. Semuanya kan butuh proses. Selama lu menikmati proses itu ya udah. Pak. Saat Ya ini aja, nanti juga lu akan tahu ininya kemana gitu. Iya. Lebih nyamannya arahnya kemana. Ya kan, yang penting ya enaknya lu aja mau bawanya kemana. Kalau kan memang lu mau kayak gitu ya udah. Yang penting konsistensi itu aja. Ya kan? bener. Begitulah ya. Dah. Terus pesennya apa nih? Buat Udah klien. gitu aja. Nggak usah ada solusi.